Pertobatan Daud. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." 2 Samuel 12 ayat 13. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari kitab 2 Samuel pasal 12. 2 Samuel pasal 12 ini mengisahkan bagaimana Daud yang sudah menjadi raja berbuat dosa, berzina dengan Batsheba. Ketika Daud melawan Goliat dan Goliat mati dengan batu katapelnya, diperkirakan usia Daud tidak lebih dari 16 tahun. Ya, sekitar antara usia 13 sampai 15 tahun lah. Alkitab menyebut Daud yang masih sangat muda itu dengan pipinya kemerahan. Sekitar umur segitulah Daud pertama kali diurapi juga menjadi raja oleh Nabi Samuel. Dan baru benar-benar memerintah sebagai raja di usia 30 tahunan. Dari umur 16 tahun sampai umur 30 tahun, Daud mengalami banyak hal getir dalam hidupnya yang ia sebut sebagai hidup sejengkal dari maut, karena diburu oleh Saul yang mendengkinya. Banyak kisah iman dan bagaimana heroiknya Daud selama 14 tahun perjalanan iman dan hidupnya sebelum akhirnya memerintah sebagai raja yang sah. Dari hidup yang paling susah, hidup terlunta-lunta, berpura-pura gila, dan macam-macam lainnya lagi. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana Tuhan menyertai Daud dan membuatnya selalu terluput dari maut. Hidup yang sejengkal saja dari maut menyebabkan hidupnya dekat dengan Allahnya. Pengalaman-pengalaman hidup dan pengalaman-pengalaman rohani di masa ini tentunya sangat mempengaruhi kehidupan Daud selanjutnya. Sekarang setelah naik tahta, kisah 2 Samuel pasal 12 yang kita baca hari ini menunjukkan bahwa Daud berusia sekitar 30 tahun sampai sebelum 70 tahun. Karena memang secara total Daud memerintah 40 tahun. Yang pasti sebelum usia 70 tahun lah. Di rentang usia inilah kisah perzinahan Daud dengan Batsheba terjadi. Kala itu Daud sudah kokoh kedudukannya sebagai raja. Ia dicintai oleh rakyatnya, dukungan atasnya sangat banyak. Yang dulu tidak ia punyai, sekarang ia punya, bahkan sangat melimpah dalam segala hal. Namun kedudukan yang kokoh dan semua pencapaiannya yang gemilang serta semua yang dimilikinya justru membuat Daud terjerat dalam pengalaman dosa perzinahan. Coba kita bayangkan ya, dulu saat susah, saat menderita, saat semua harus pas-pasan, hidup dikejar sana-sini, sangat dekat dengan Tuhannya, bahkan mempunyai pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Jika menurut hitungan manusia sudah tidak ada lagi harapan, ternyata Tuhan menyertai dengan meluputkan dari maut yang sangat dekat seperti gambarannya sejengkal dari maut. Hidup begitu intim dan akrab dengan Tuhannya. Sekarang setelah semua pencapaian itu dimiliki, tidak lagi hidup susah, tetapi hidupnya sudah melimpah dan apapun dipunyainya, tidak lagi kekurangan, tidak lagi dikejar-kejar, kedudukannya pun sudah mapan dan kokoh, malah terjerumus dalam pengalaman dosa perzinahan. Jika demikian adanya, bagaimanakah seharusnya kita menyikapi hidup ini? Manakala kesusahan melilit kita atau kelimpahan sudah ada di depan mata, mengapa justru di saat semuanya ada, melimpah, tak kekurangan, justru terjerumus dalam dosa dan akhirnya rumah tangga di ujung tanduk? Marilah kita renungkan sejenak, saudara. Sekarang mari kita perhatikan apa yang dilakukan Allah terhadap Daud. Orang yang dipilih sejak semula dan dikasihinya sekarang terjerumus di dalam dosa. Tuhan mengutus nabinya untuk memperingatkannya.
Seorang nabi mempunyai tugas menyampaikan apa yang Tuhan katakan, tidak boleh dikurangi atau ditambahi, sekalipun perkataan itu harus disampaikan di depan raja. Setelah memakai perumpamaan seorang kaya dan miskin, maka di hadapan Tuhan, dosa Daud disebut menghina Tuhan. Demikian dituliskan dalam Alkitab. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan tewas dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh dengan pedang Bani Amon. Dosa perzinahan itu disebut sebagai menghina Tuhan. Menghina di sini sama dengan tidak peduli, tidak mengindahkan, bahkan merendahkan Tuhan. Tentu Tuhan mempunyai maksud yang jelas dengan mengatakan bahwa Daud yang jatuh dalam dosa perzinahan itu disamakan dengan menghina Tuhan. Semoga saja di antara kita tidak ada yang merelatifkan dosa ini, sebab Tuhan sendiri yang menyebutkan sebagai dosa atau kejahatan yang menghina Tuhannya. Daud bukan hanya diperingatkan, tetapi sanksi berat harus diterimanya. Yang pertama, firman mengatakan, oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Perhatikan kalimat pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu. Berat ya saudara, realita ini dialami Daud dan anak-anaknya. Yang kedua, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang akan datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Saudara, melakukan kejahatan apapun, termasuk menghina Tuhan, memang dalam kasus ini adalah perzinahan, tetapi kejahatan itu bukan hanya perzinahan, akan banyak tindakan dan rencana kejahatan manusia. Tuhan memberikan sanksi tegas, malapetaka atas kaum keluarga, dan jika kita melakukan kejahatan yang menghina Tuhan itu secara sembunyi-sembunyi, Tuhan sendiri akan membongkarnya secara terang-terangan. Jika Tuhan sudah membukanya terang-terangan, apakah manusia bisa menyembunyikannya? Jawabannya tidak. Menghina Tuhan sama artinya mengundang Tuhan untuk mempermalukan diri kita di depan khalayak luas, tanpa ada yang mampu mencegah atau menutupinya kembali. Jadi, mari kita takut akan Tuhan dan menghormatinya, jangan menghinanya. Yang ketiga, anak itu mati sebelum usia 8 hari. Tradisi bangsa Israel adalah menyunatkan anak pada usia 8 hari sebagai simbol anak itu terhisap dalam perjanjian kekal dengan ayahnya. Sekarang anak itu mati sebelum 8 hari sebagai bukti bahwa Allah tidak berkenan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersyukur untuk semua pengalaman hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Pengalaman yang membuat kita semakin dekat Tuhan dalam keadaan apapun. Janganlah kita membuka ruang untuk pengalaman jahat yang menghina Tuhan. Ingatlah firman ini, Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku ajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Selamat ulang tahun Ibu Sarce Toban, Vita, doa akan saya Japri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.